Ya, ternyata ini terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Dan disinilah letak miskonsepsi beliau mengenai gambar tersebut. Gitu ya, satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu ada bintang gemintang galak. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi beliau mengenai usia bintang pada gambar ini. Di video kali ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap salah satu videonya Ustaz Adi Hidayat yang mencoba menghubungkan ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah yang menurut saya, mohon maaf sebelumnya, beliau agak keliru. Kita mulai dengan memutar dulu videonya. Saya mencoba mengamati, melihat gitu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa, dan sebagainya. Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya. Ternyata Masya Allah, begitu kita cek, NASA menginformasikan. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, beliau membaca Al-Quran, kemudian dalam waktu semalam, beliau meminta stafnya untuk mencari tahu kesesuaian antara isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran dengan penelitian ilmiah dalam dunia kosmologi. Dari sini saja bisa kita nilai bagaimana kualitas informasi yang diberikan oleh stafnya kepada beliau, yang didapatkan hanya dalam waktu semalam. Dan menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau maupun stafnya, saya yakin mereka tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi tersebut. Ya, coba ke sini. Tolong teman-teman tunjukkan ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman. Nah, ini informasi dari NASA. Mohon nanti diklarifikasi ya kalau saya salah paham, tapi sepemahaman saya terhadap pernyataan beliau bahwa stafnya beliau itu mengambil salah satu gambar yang sumber aslinya dari NASA tentunya, kemudian gambar tersebut diberikan kepada Ustaz, dan di video ini kita akan melihat bagaimana beliau mencoba menjelaskan gambar tersebut berdasarkan pemahaman beliau. Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Ternyata posisi kita bumi itu di bumi sekarang ini kecil aja, sekian banyak ini. Planet, galaxis gitu kan? Galaksi, planet semua gitu kan. Ini ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh. Sini. Ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa ya, kita bersyukur kepada Allah, kan? Satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Ya, berada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Tuh. Bentuknya seperti trompet. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri. Kan? Pada bagian ini, beliau mengklaim bahwa ternyata isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar adanya, karena bisa dibuktikan secara ilmiah oleh NASA. Di sini, beliau bahkan mengklaim bahwa gambar ini bentuknya seperti trompet, dan disinilah letak miskonsepsi beliau mengenai gambar tersebut. Jadi kalau diperhatikan, bentuk gambarnya memang terlihat seperti trompet, tapi ini bukan gambar trompet. Gambar ini sebenarnya merupakan diagram yang menunjukkan garis waktu mengenai bagaimana evolusi alam semesta yang dimulai dari Big Bang, kemudian mengembang hingga saat ini. Dan ini bukanlah satu-satunya diagram yang menunjukkan garis waktu perluasan alam semesta. Ada begitu banyak diagram yang dibuat dengan tujuan simplifikasi untuk menjelaskan bagaimana alam semesta kita bermula. Ada yang bentuknya seperti ini, dan ini. Semua gambar-gambar ini bukanlah representasi yang sesungguhnya dari inflasi alam semesta. Ini hanyalah model yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana alam semesta kita berevolusi dari Big Bang, kemudian mengembang hingga saat ini. Kenapa mereka melakukan simplifikasi? Supaya orang-orang awam seperti kita ini bisa paham dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian saya ingin tekankan bahwa ini bukanlah gambar alam semesta seperti yang beliau jelaskan, bahwa bumi kita, galaksi, bintang, semuanya berada dalam ruang yang bentuknya seperti trompet. Seolah-olah gambar trompet ini merupakan representasi dari bentuk alam semesta kita yang sesungguhnya. Perlu diingat bahwa ini bukanlah gambar dari bentuk alam semesta kita. Bahkan sampai saat ini, tidak ada satupun ilmuwan yang mengetahui dengan pasti mengenai bentuk yang sesungguhnya dari alam semesta kita. Para ilmuwan hanya bisa berhipotesis mengenai bentuk alam semesta kita saat ini. Ada yang bentuknya datar, ada yang bentuknya terbuka, dan ada yang bentuknya tertutup. Jadi sampai di sini jelas ya, ini bukanlah gambar trompet, melainkan diagram garis waktu atau timeline mengenai evolusi alam semesta. Kemudian ini juga bukan gambar bentuk alam semesta kita, karena tidak ada yang tahu secara pasti bentuk alam semesta yang sebenarnya. Nah,
Nah, kenapa bentuk gambar ini seperti silinder atau terompet seperti kata Ustaz? Ya, karena bentuk silinder atau terompet dianggap merupakan model yang cukup bagus dalam menjelaskan bagaimana evolusi alam semesta kita. Ingat bahwa gambar ini hanyalah model dengan tujuan simplifikasi, bukan representasi yang sesungguhnya dari evolusi alam semesta. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa seolah-olah alam semesta kita itu mengembang ke satu arah saja, yakni ke arah kanan. Padahal alam semesta kita itu mengembang secara merata ke seluruh ruang. Karena perluasan alam semesta yang begitu kompleks dalam 4 dimensi, membuat kita itu sangat sulit untuk membayangkan bentuknya seperti apa. Gitu kan? Ini development of galaxies, planets, etc. Gitu kan? Ini semua sini tuh. Dark Age di sini, gitu kan? Kemudian afterglow light pattern, gitu kan? Ada berapa nih jaraknya nih? 375.000 tahun sampai di sini. Di sini saya agak bingung sih dengan penjelasan beliau. Maksudnya jarak yang dikatakan oleh beliau itu apa gitu? Apakah jarak waktu dari momen Big Bang ke periode afterglow light atau jarak waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat sampai ke bumi kita? Ini masih kurang jelas bagi saya, tapi ya kita lanjut dulu ya. Inflasinya bagaimana, kuantum fluktuasinya seperti apa. Ini bahkan ya first stars about for 100 million years. Gitu ya, satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu ada bintang ke bintang galaksi. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi beliau mengenai usia bintang pada gambar ini. Beliau mengatakan bahwa satu bintangnya saja itu bisa usia 400 juta tahun. Mohon maaf ya Ustaz, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, saya harus meluruskan ini. Jadi 400 tahun di situ bukanlah menunjukkan usia bintang secara spesifik, melainkan waktu pertama kali bintang terbentuk di alam semesta, yaitu sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Agar tidak ada lagi miskonsepsi yang muncul mengenai gambar ini, saya coba jelaskan secara singkat, padat, dan tidak jelas tentunya. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta bermula dari sebuah titik kecil yang sangat panas dan padat yang disebut sebagai titik singularitas. Titik ini kemudian meledak atau yang biasanya disebut sebagai Big Bang yang kemudian menandai awal dari segalanya. Setelah Big Bang, alam semesta kita itu mengalami periode yang disebut sebagai inflasi. Selama periode ini, alam semesta itu mengembang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 10 pangkat minus 32. Inflasi ini terjadi sesaat setelah Big Bang, yang mana jika kita perhatikan pada bagian ini, terlihat bahwa alam semesta itu mengembang begitu cepat yang ditandai dengan diagram yang curam pada bagian ini, sehingga kemudian membentuk gambarnya seperti ini. Seiring waktu, yakni pada periode afterglow light, yakni 380.000 tahun, atau mengacu pada gambar ini, yaitu 375.000 tahun, setelah Big Bang, alam semesta itu menjadi cukup dingin untuk membentuk atom hidrogen dari elektron dan proton. Hal ini membuat alam semesta menjadi transparan terhadap cahaya, memungkinkan radiasi yang tersisa dari Big Bang untuk menyebar. Radiasi ini kemudian kita kenal sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi 375.000 tahun pada gambar ini merupakan periode waktu setelah Big Bang. Mengenai pernyataan Ustaz soal jarak yang 375.000 tahun tadi, tidak jelas bagi saya karena beliau tidak mengeksplorasinya lebih jauh. Setelah radiasi CMB terpancar, alam semesta itu masih gelap dan dingin karena tidak ada bintang atau galaksi yang terbentuk. Periode ini disebut sebagai Dark Age atau zaman kegelapan karena minimnya cahaya pada saat itu. Alam semesta menjadi gelap pada panjang gelombang yang lebih pendek karena efek dari penyerapan semua atom hidrogen. Kemudian, 400 juta tahun setelah Big Bang, gravitasi mulai menarik gas hidrogen dan helium bersama-sama. Ketika gas ini menjadi cukup padat dan panas, proses fusi nuklir dimulai, sehingga terbentuklah bintang-bintang pertama di alam semesta. Jadi bukan usia bintangnya yang 400 juta tahun seperti yang dikatakan oleh Ustaz, melainkan bintangnya baru mulai terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Nah, bintang-bintang pertama ini kemudian berkumpul bersama membentuk struktur yang lebih besar yang disebut sebagai galaksi. Proses ini terus berlanjut membentuk galaksi-galaksi yang lebih besar yang kita lihat di alam semesta sampai saat ini. Nah, pada awalnya para ilmuwan itu percaya bahwa perluasan alam semesta kita itu sedang melambat seiring dengan berjalannya waktu. Namun penemuan pada tahun 1998 menunjukkan sebaliknya. Para astronom menemukan bahwa supernova tertentu, yaitu ledakan bintang yang sangat terang, tampak lebih redup dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan bahwa supernova tersebut bergerak lebih jauh dan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dari penemuan ini, para ilmuwan mengajukan hipotesis tentang keberadaan zat misterius yang mereka sebut sebagai energi gelap. Mereka percaya bahwa energi gelap inilah yang mempercepat ekspansi alam semesta. Meskipun masih banyak penelitian yang harus dilakukan
dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat dari energi gelap ini. Namun para kosmolog memperkirakan bahwa alam semesta kita itu kemungkinan akan terus mengembang dengan percepatan yang semakin besar. Jadi itulah deskripsi singkat, namun tidak jelas, jelas dong, tentang gambar tadi. Satu, ada bintang-bintang, galaksi, asteroid, planet, macam-macam di sini. Dan seterusnya. Ternyata kita berada dalam ruang. Tuh. Beliau mengatakan bahwa ternyata kita berada dalam ruang. Ya, memang benar kita berada dalam ruang, tapi bukan ruang seperti pada gambar ini. Karena ruang alam semesta itu begitu kompleks. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita hidup dalam dunia 4 dimensi yang terdiri dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Nah, menggambarkan ruang 4 dimensi di atas kertas, bahkan membayangkan ruang 4 dimensi itu sendiri saja begitu sulit. Itulah kenapa para ilmuwan selalu membuat model dengan tujuan simplifikasi atau penyederhanaan. Sadari nggak? Ya, saya mau tanyakan pada Anda, kitab mana yang menunjukkan tentang pembuktian dari NASA? Ini dari NASA loh, saya dapatkan dari CNN Indonesia, dari hasil penelitian NASA, jadi terbentuk ini. Ini bukanlah gambar pembuktian oleh NASA. Ini hanyalah model yang dibuat oleh NASA dalam upaya untuk menyederhanakan proses evolusi alam semesta yang begitu kompleks. Sekali lagi, proses evolusi alam semesta sendiri itu begitu kompleks. Bahkan alam semesta yang bisa kita amati sampai saat ini itu hanya 5%. Sementara 69% itu diisi oleh energi gelap dan 26% lainnya diisi oleh materi gelap yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Jadi, kalaupun seandainya, ini seandainya bukan yang sebenarnya, jadi seandainya ini adalah gambar alam semesta, maka ini hanyalah 5% dari gambar alam semesta yang bisa kita observasi. Sisanya lagi itu masih menjadi misteri. Diilustrasikan, ditangkap lewat citra mereka, ya. Kan mereka punya tuh satelit dan sebagainya untuk mencitrakan dari ruang angkasa sampai dengan ke bumi dan sebagainya. Nah, kalau soal satelit itu benar. WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, adalah satelit yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2001 untuk mempelajari afterglow CMB. Data WMAP ini telah membantu para ilmuwan untuk lebih memahami sejarah awal mula alam semesta kita. Jadi dapatkan formulasinya begini. Dan yang membuktikan ini, melihat non-Muslim. Bisa bayang nggak? Kita punya ayatnya. Jadi yang membuktikan ini non-muslim, tapi saya tidak akan mengomentari soal itu. Namun saya hanya ingin katakan seperti ini. Upaya kita untuk menghubungkan sains dengan agama itu merupakan upaya yang terkesan sangat memaksa. Menurut saya, jika kita memang betul-betul yakin dengan agama kita, seharusnya kita tidak lagi membutuhkan sains atau apapun itu untuk memvalidasi keyakinan kita. Karena kebenaran dalam agama kita seharusnya kita yakini sebagai kebenaran yang sifatnya absolut dan tidak terbantahkan. Sementara kebenaran dalam sains itu bisa diperdebatkan dan direvisi setiap saat. Menghubungkan sains dan agama hanya akan membuat keyakinan kita semakin berada dalam keadaan bahaya. Karena jika sains direvisi, apakah kita juga siap untuk merevisi keyakinan kita? Sains adalah sains dan agama adalah agama. Biarkan mereka bekerja di jalur masing-masing. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.